episode Zona Produktif Gen Z. Di sini kita percaya langkah kecil bisa bawa perubahan besar. Tarik nafas, santai. Yuk kita mulai perjalanan bertumbuh bareng. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu anak muda yang super produktif dalam organisasi, kuliah maupun kerja. Lagi kalau bukan Nia Apriliani. Halo Kak Nia. Halo, silakan kenalin diri dulu. Oke, halo semuanya. Perkenalkan aku Nia. Aku sekarang lagi di semester 7 mahasiswa akhir. Jadi kesibukan aku akhir-akhir ini adalah skripsian. Wah, oke, Kak Nia Apriliani terkenal sebagai generasi muda atau juga sering dibilang Gen Z ya. Tapi life balance antara menyeimbangkan dunia kerja, kuliah, dan organisasi sangat-sangat imbang. Mari kita kupas tuntas dengan Kak Nia langsung. Nah, gini Kak, sekarang fenomena sekarang tuh Gen Z suka disebut dengan kaum FOMO. Oke. Nah, maksud kaum FOMO ini sendiri adalah FOMO produktivitas. Kita ngerasa harus selalu ngapa-ngapain biar kelihatan on. Nah, pertanyaannya, menurut Kak Nia sendiri, apa sih bedanya produktif sama yang sok sibuk? Oke, sebenarnya FOMO dari yang kakak omongin tadi, menurut aku wajar, bukan wajar sih, mungkin itu suatu hal yang positif. Karena FOMO produktif, menurut aku produktif itu harus menghasilkan sesuatu dibanding dengan sok sibuk yang dimana kita itu ketika berorganisasi, ketika kerja itu tidak menghasilkan apa-apa Kak. Itu menurut aku yang dinamakan sok sibuk. Karena selama perjalanan aku di mana aku berorganisasi, aku berusaha untuk produktif dengan menghasilkan sesuatu, dengan berusaha dan bertanggung jawab atas kinerja aku. Beda halnya dengan sok sibuk yang kelihatannya datang aja pas acara, tapi dia nggak nyiapin apa-apa pas acara. Itu menurut aku kayaknya dia cuma sok sibuk dengan posting sosial media sana sini tanpa menghasilkan sesuatu Kak. Itu menurut aku ya Kak. Wah, setuju banget. Kadang kita tuh sibuk tapi gerak nggak kemana-mana. Betul. Kayak ibarat kita jalanin treadmill, tapi capek doang tetap di tempat. Iya, bener Kak. Oke, selanjutnya aku juga penasaran nih. Pasti netizen juga penasaran. Perjalanan Kak Nia untuk sampai di titik sekarang dikenal banyak orang sebagai Gen Z yang produktivitas tapi sibuknya beneran ngerjain sesuatu. Ada nggak titik tertentu yang bikin Kak Nia ngerasa oke, aku harus lebih produktif tapi tetap konsisten? Oke, kayaknya Kak, sebenarnya aku itu dari SD, SMP, dan SMA itu udah lumayan produktif nih, dari mengikuti organisasi, eskul di zaman SD, SMP. Karena kebetulan pada saat SMA itu jadi bagian dari kepengurusan di eskul aku dulu sebagai wakil ketua umum juga nih Kak. Terus karena itu akhirnya pas aku kuliah, aku tuh kalau nggak ngapa-ngapain ngerasa ada yang kurang Kak. Jadi akhirnya pada saat tahun kedua aku kuliah, aku mulai ikut organisasi seperti Bujang Gadis, ikut Bali Sadia Choir. Nah itu menurut aku semua yang aku ikuti adalah kesukaan aku, kayak gitu Kak. Jadi aku ngerasa aku harus tetap produktif, karena kalau nggak produktif aku ngerasa kayak bosen. Ada yang kurang gitu ya Kak? Tuh. Wah, keren banget ya Kak, sangat inspiratif. Artinya emang jiwa Kakak udah mengalir tuh dari dalam produktivitas. Jadi kalau Kak Nia mungkin kalau enggak ngapa-ngapain tuh kerasa capek daripada ngapa-ngapain ya Kak? Bener banget, aku ngerasa kayak ngapain ya, bosen nih, lebih ke bosen ya Kak, bukannya gimana. Aku suka dengan kegiatan-kegiatan itu, jadi sekaligus aku suka kegiatan itu sekaligus memproduktivitaskan diri aku sendiri. Melakukan aktivitas itu berdasarkan apa yang Kak Nia suka. Bener, jadi Kak. berjalan dengan lurus ya. Betul banget. Banyak nih Kak pertanyaan dari aku dan mewakili netizen di rumah. Apa pesan Kak Nia buat Gen Z yang pengen mulai produktif tapi masih bingung mulai dari mana nih Kak? Oke, mungkin pesan aku buat teman-teman sekalian, buat yang baru mau
banget ya ini Kak. Jadi aku ikut dari Sario Choir di Universitas Sriwijaya di tempat aku kuliah. Ternyata setelah aku mendalami itu aku merasa kenyamanan. Nah ketika aku sudah merasa kenyamanan itu, aku akan bertanggung jawab atas apa. Begitu juga dengan organisasi-organisasi apa yang lainnya. Itu aku merasa ketika aku sudah tercemplung ke dunia itu, aku harus tanggung jawab. Jadi bagaimanapun hasilnya, apapun yang pertama kalian coba itu harus sesuai dengan apa yang kalian suka. Gitu Pak. Jadi kalau kita suka, kita tuh ngejalaninnya dengan senang hati dan jadinya kita juga bertanggung jawab lebih di ke organisasi yang kita. Keren banget Kak. Jujur aku sebagai host juga kayak salut sih dengan Kak Nia. Gen Z sekarang kebanyakan mager, apa-apa males, keluar rumah males. Tapi Kak Nia membuat kita lebih terbuka, matanya terbuka atas di dunia ini banyak loh hal-hal kesibukan, dan yang paling penting kita menjalaninya dengan sepenuh hati dan pakai dengan suasana happy, dan apa yang kita lakukan itu sejalan dengan apa yang kita mau. Betul banget bahasanya kalian yang udah sharing hal-hal keren di hari ini. Semoga teman-teman Gen Z yang nonton dan dengerin podcast kita pada kali ini dapat insight baru dan ngerasa lebih ringan atas saran dari Kak Nia Apriliani, dan mulai buat produktif versi mereka sendiri ya kan Kak? Itu kan tadi Zila, zona produktif Gen Z, pelan tapi pasti, kecil tapi berarti. Setiap langkah tetap sebuah kerja